Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus dan panitia Koperasi Mahasiswa IAIN Salatiga sebagai penyelenggara pelatihan ini, dan saya hormati segenap peserta pelatihan yang hadir secara luring. Pertama kali saya mohon maaf sebelumnya, saya sengaja terlebih dahulu membuat video presentasi saya karena malam ini mendadak saya harus ke Jakarta. Sehingga saya berpikir bahwa dengan membuat video ini, teman-teman bisa terlebih dahulu mendengarkan dan sekaligus pemandu dalam mempelajari materi yang sudah saya sampaikan kepada panitia. Pertama kali saya mau menyampaikan rasa bahagia dan merupakan sebuah kehormatan bisa menjadi bagian dari satu perhelatan keren ini, karena saya merasa seperti bereuni dengan sejarah hidup saya, di mana saya adalah orang yang mengenal koperasi pada tahun 1993, dan itu adalah melalui Kopma, Koperasi Mahasiswa. Dan kebetulan itulah awal saya menjadi aktivis koperasi dan berkesempatan menjadi ketua Koperasi Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman untuk 2 periode. Dan sejujurnya saya lebih bangga menjadi sarjana koperasi dibanding disiplin ilmu saya. Dan perlu saya tegaskan kepada teman-teman, pasca perkuliahan kampus saya kemudian memiliki satu kepenasaran, sehingga itu yang membuat saya melakukan pencarian tentang relevansi antara konsepsi dan realitas, dan kemudian mencoba mencari nalar bagaimana sebenarnya konsepsi koperasi yang demikian bagus bisa dioperasionalkan. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih bergelut dengan gerakan koperasi dan juga masih bergaul atau membangun komunikasi dengan gerakan koperasi, baik gerakan koperasi senior maupun gerakan koperasi kaum milenial atau anak muda. Yang kedua, adik-adik, saya berpikir bahwa bertemu kalian itu adalah sangat sesuatu, karena sampai hari ini saya masih memiliki keyakinan kuat bahwa koperasi mahasiswa sebuah koperasi yang sangat potensial, karena dihuni oleh anak-anak muda, kaum milenial, dan juga kaum intelektual, di mana saya meyakini para kaum intelektual muda tentu memiliki keunggulan dalam menalar sesuatu, dalam menganalisis sesuatu, dan dalam memproyeksi sesuatu, dan juga dalam mendrive sesuatu. Oleh karena itu, besar harapan saya bahwa pertemuan kali ini bisa menjadi penguat
spirit juang dari adik-adik dalam mewujudkan sebuah koperasi yang memang layak untuk dibanggakan. Berikutnya yang mau saya tegaskan adalah sebagai sebuah koperasi mahasiswa di mana kampus dikenal sebagai agen perubahan, maka saya berharap semangat membangun keteladanan berkarya, semangat mengembangkan pemikiran-pemikiran perkoperasian itu lahir dari sebuah koperasi di lingkungan kampus. Hari ini adalah hari membangun contoh, dan dalam mensiarkan sesuatu atau dalam mengkampanyekan sesuatu, ketika diikuti dengan karya-karya nyata, maka efektivitasnya lebih tinggi. Oleh karena itu saya berharap koperasi mahasiswa mampu melahirkan satu karya-karya inspiratif yang dicapai dengan kekinian cara, sehingga mampu menginspirasi gerakan-gerakan koperasi di luar kampus untuk semakin membumikan koperasi, mengkoperasikan masyarakat. Adik-adik yang saya hormati, dari pengamatan saya sampai detik ini, karena kebetulan saya juga menjadi bagian dari pembina Forum Koperasi Mahasiswa, Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia atau FKKMI, baik di zaman saat dipimpin oleh Mas Eka maupun saat dipimpin oleh Mbak Luninanda. Saya masih meyakini bahwa koperasi mahasiswa adalah koperasi yang sangat potensial untuk berkembang, sepanjang di sana ada kemauan untuk melakukan penyatuan energi. Di sana ada kemauan untuk menggabungkan sumber daya dan kemudian didorong menjadi aktivitas-aktivitas produktif yang mensejahterakan para anggota. Bicara tentang kesejahteraan, tentu masing-masing koperasi memiliki indikator yang berbeda-beda. Bagi koperasi mahasiswa, bisa jadi kesejahteraan itu mewujud di dalam semakin banyaknya kuantitas aktivitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, atau dengan kata lain, Kopma adalah sebagai investasi masa depan yang nilai nyata kemanfaatannya akan diperoleh 4 atau 5 tahun mendatang. Hal ini berbeda dengan masyarakat pertanian yang berkoperasi. Mungkin indikator kesejahteraan itu adalah pada perolehan harga saprodi yang lebih murah atau pembelian harga jual gabah yang lebih tinggi sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera. Berbeda lagi dengan koperasi-koperasi yang bergerak di bidang konsumsi, misalnya penyelenggarakan sebuah toko. Mungkin kesejahteraan yang didefinisikan adalah ketika mewujud efisiensi kolektif sehingga anggotanya bisa mengakses kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Begitulah masing-masing koperasi
mendefinisikan kesejahteraan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan para anggota. Berikutnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa perjalanan saya melakukan pencarian di ruang juang koperasi pada akhirnya membawa saya pada satu kesimpulan. Koperasi adalah kumpulan orang yang mencerdaskan. Karena koperasi adalah kumpulan orang, maka hakikat fokus koperasi adalah membangun orang-orang yang bergabung di koperasi. Membangun ini tentu diawali dengan penyelenggaraan pendidikan, di mana melalui pendidikan tersebut akan terbangun kapasitas diri sehingga terjadi peningkatan kecerdasan baik dalam membangun interaksi sosial tanpa kelas atau membangun ekonomi dengan cara-cara yang lebih kreatif dan inovatif yang pada ujungnya terbentuk budaya hidup yang lebih bermartabat. Sejalan dengan itu, maka kalau dicari garis tegas perjuangan sebuah koperasi, maka bisa diklasifikasikan dengan istilah two in one, dua dan merupakan satu kesatuan, two in one. Yang pertama adalah bagaimana koperasi membangun modal sosialnya. Modal sosial yang dimaksud adalah terbangunnya orang-orang secara jumlah dan kemudian diikuti dengan terbangunnya secara kualitas sehingga terbentuk kebijaksanaan dalam keberagaman, terbentuk saling percaya satu sama lain, kemudian terbentuk semangat kekeluargaan, terbangun semangat kekitaan, dan juga terdorong untuk bergotong royong dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi atau mengoptimalkan potensi-potensi yang melekat pada setiap orang yang bergabung di koperasi. Inilah modal sosial koperasi. Sementara ruang kedua adalah perusahaan. Jadi dalam perspektif konsepsi, sesungguhnya perusahaan adalah alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, perusahaan koperasi adalah mesin produksi yang menghasilkan nilai tambah, yang dengan nilai tambah itu akan mendatangkan keyakinan bahwa sesungguhnya berkoperasi adalah tindakan sadar untuk menolong diri sendiri. Dengan two in one ini, maka perjuangan sesungguhnya adalah bagaimana mengintegrasikan modal sosial dan perusahaan sehingga menjadi satu kesatuan yang efektif melahirkan kemanfaatan
yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggotanya. Pada titik ini, maka peran sistem pengenalan intern yang merupakan pokok bahasan yang ditugaskan kepada saya ini menjadi sangat penting. Jauh sebelum membicarakan SPI, maka saya akan memberikan garis-garis besar tentang SPI. Kemudian nanti para peserta bisa mempelajarinya lewat materi yang sudah saya sampaikan, dan juga bisa melakukan pengayaan dengan melakukan searching pada sumber-sumber informasi. Bahkan di Google juga banyak yang membahas tentang SPI. Tetapi garis tegasnya adalah bahwa sesungguhnya fungsi SPI atau fungsi sistem pengelolaan intern ini adalah, yang pertama adalah sebagai alat untuk memastikan bahwa jalannya koperasi mengarah pada visi dan misi yang dirumuskan secara bersama-sama. Fungsi kedua dalam dimensi materialitas, maka SPI ini merupakan bagian dari alat untuk mengamankan aset dari koperasi. Dan banyak fungsi-fungsi lainnya yang intinya adalah dengan adanya SPI, maka eksistensi koperasi atau survive-nya koperasi itu bisa mewujud seperti yang diharapkan bersama. Sejalan dengan fungsi dari SPI itu, maka ada 4 unsur kunci dalam membangun sebuah SPI. Yang pertama adalah adanya struktur organisasi yang disertai dengan job description. Artinya setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tugas tanggung jawab ini di satu sisi adalah sebagai panduan dalam menjalankan perannya di koperasi, dan di sisi lain adalah sebagai alat untuk mengukur atau mengontrol efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, unsur kedua adalah adanya kewenangan yang terbatas dan terkoordinasi. Hanya di sana ada fungsi otorisasi yang jelas. Karena ini adalah bagian dari pengamanan aset perusahaan. Sebagai contoh misalnya bagaimana proses pengambilan keputusan penggunaan kas itu melalui satu prosedur atau tahapan-tahapan yang melibatkan lebih dari satu orang, sehingga di dalamnya ada kontrol. Demikian halnya ketika koperasi melakukan sebuah investasi, tentu di sana ada bagian pengkajian, di sana ada bagian yang memutuskan, dan di sana pula ada bagian yang mengorganisasi proses investasi, dan fungsi-fungsi kewenangan itu ada batas-batas atau kewenangan-kewenangan
yang terpisah namun terhubung satu sama lain. Unsur yang ketiga adalah ketersediaan SDM yang mumpuni. Jadi istilahnya biasa the right man on the right place. Jadi menempatkan orang pada tempat yang tepat, sehingga orang tersebut dipastikan memiliki kapasitas dalam mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pada titik ini maka kehadiran orang-orang, para profesional atau insan-insan yang memiliki integritas dalam berjuang ini mutlak diperlukan. Yang terakhir, unsur yang terakhir adalah adanya praktek yang konsisten. Artinya setiap orang menjalankan sistem yang dibangun, sehingga sistem itu ketika dijalankan membentuk satu budaya kelola organisasi dan perusahaan yang baik. Di dalam prakteknya, SPI ini kemudian bisa membentuk satu tools untuk memastikan jalannya sebuah sistem. Jadi misalnya ketika kita pengen melihat apakah sebuah usaha swalayan yang dimiliki oleh koperasi sudah dioperasionalkan dengan baik dan tepat, maka kita bisa membuat semacam tabel isian yang di dalamnya menggambarkan sebuah proses jalannya operasional bisnis dari A sampai Z. Kemudian kita membuat checklist. Misalnya kalau toko itu fasenya itu mulai proses pembelian, kemudian proses barang mulai dari katakanlah coding, pemberian harga sampai memajang, baru kemudian masuk kepada proses penjualan. Artinya proses-proses itu harus dilalui sesuai tahapan yang ada pada sistem. Maka ketika hal ini dilakukan, maka bisa dipastikan bahwa keamanan dari aset perusahaan koperasi bisa berjalan dengan baik. Bagaimana formatnya? Saya pikir teman-teman bisa mengembangkan sendiri sesuai kebutuhannya. Tentu ketika Anda memiliki usaha kafe, maka SOP-nya tentu SOP kafe. Ketika kemudian koperasi mahasiswa memiliki toko, maka SOP toko lah yang menjadi dasar untuk menyusun SPI itu. Demikian pada usaha yang lain. Oleh karena itu, saya menyarankan SPI ini disusun menjadi sebuah alat kontrol. Yang kedua, sebuah alat yang memotivasi setiap orang untuk konsekuen dan konsisten menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, roda organisasi atau irama kerja organisasi dan perusahaan koperasi berjalan dengan baik. Namun demikian, sebagai sebuah pengingat
Dan saya berharap hal ini tidak terjadi pada teman-teman. Saya semenjak 1993 melakukan pengamatan dan juga mengalami sendiri bahwa mahasiswa terkadang punya persoalan pada dua hal, yaitu pada konsistensi gagasan atau konsistensi semangat, dan yang kedua adalah punya persoalan dengan kecepatan. Dua hal ini tentu mempengaruhi jalannya organisasi, dan dua hal ini juga akan mempengaruhi pula output yang bisa dihasilkan dari kinerja sebuah koperasi. Oleh karena teman-teman koperasi mahasiswa, silahkan desain SPI sesuai keperluannya, sesuai kebutuhannya. Yang penting adalah fungsi dasar dari keberadaan SPI itu terpenuhi, yaitu satu adalah sebagai alat untuk memastikan jalannya organisasi dan perusahaan koperasi menuju visi dan misi yang dirumuskan bersama-sama. Yang kedua adalah SPI yang disusun harus efektif sebagai alat untuk mengamankan segala sumber daya yang dimiliki oleh koperasi. Dan ketika SPI bisa diterapkan secara konsisten, maka ini akan berdampak pada keterbangunan tata kelola organisasi dan perusahaan koperasi secara baik. Itulah inti dari SPI, teman-teman. Dan sebelum saya mengakhiri presentasi ini, sekali lagi saya mengingatkan dan berharap amat sangat para aktivis Kopma terus mengembangkan nalar pengelolaan koperasi yang baik, juga terus melakukan pengayaan narasi tentang koperasi sehingga mudah dipahami dan mampu memotivasi orang, mendorong orang untuk mengambil bagian dari barisan koperasi. Untuk itu, maka keteladanan berkarya, artinya ketika Kopma memiliki karya-karya yang secara nyata mendatangkan nilai manfaat, akan menjadi satu bukti yang mendatangkan daya tarik bagi mahasiswa untuk menjadi bagian dari koperasi. Jika itu tidak mewujud, maka orang tidak memiliki alasan lagi, atau orang tidak memiliki ketertarikan lagi untuk menjadi bagian dari koperasi. Oleh karena itu, teman-teman sebagai generasi muda, teruslah melakukan diskusi-diskusi, temukan nalar-nalar bahwa koperasi adalah jalan seksi untuk mewujudkan masa depan bagi setiap orang. Anda harus kelola dengan cara kekinian, bercita rasa, dan berkemampuan beradaptasi dengan kekinian zaman, sehingga apa yang ditampilkan oleh koperasi dekat dengan keseharian hidup dari para
anggotanya yang notabene adalah para mahasiswa. Sebagai penghujung, saya mau sampaikan hadirnya SPI menjadi salah satu fungsi pengawal idealisme menuju pada titik optimalnya. Demikian yang saya sampaikan, dan saya berharap pada saat session besok bertemu saya lagi secara online, lebih banyak kita berdiskusi. Video ini hanya pemantik teman-teman, pemantik semangat teman-teman dalam mendalami koperasi, baik dari perspektif konsepsi atau teori maupun dalam ruang-ruang praktek yang berkelanjutan. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Sampai ketemu besok di session online, dan berharap lebih banyak kita isi dengan tanya jawab, bertukar pikir, bertukar pengalaman. Saya yakin kalian bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang punya visi ke depan, orang-orang yang memahami bagaimana keberagaman didorong melahirkan karya-karya yang spektakuler yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya dan juga bagi sekitarnya. Terima kasih dari saya, sampai ketemu di diskusi secara online. Assalamualaikum warahmatullahi